Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lutfi Hakim dari Agribisnis 4A. Saya akan mereview jurnal kelembagaan agribisnis dengan judul Pengembangan Kelembagaan Pertanian untuk Peningkatan Kapasitas Petani Terhadap Pembangunan Pertanian. Pendahuluan kelembagaan pertanian adalah norma atau kebiasaan yang terstruktur dan terpola serta dipraktikkan terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat yang terkait erat dengan penghidupan dari bidang pertanian di pedesaan. Dalam kehidupan komunitas petani, posisi dan fungsi kelembagaan petani merupakan bagian peranata sosial yang memfasilitasi interaksi sosial atau social interplay dalam suatu komunitas. Kelembagaan pertanian juga memiliki titik strategis dalam menggerakkan sistem agribisnis di pedesaan. Untuk itu, segala sumber daya yang ada di pedesaan perlu diarahkan dalam rangka peningkatan profesionalisme dan posisi tawar petani. Saat ini, potret petani dan kelembagaan pertanian di Indonesia diakui masih belum sebagaimana yang diharapkan. Peran kelembagaan dalam membangun dan mengembangkan sektor pertanian di Indonesia terutama terlihat dalam kegiatan pertanian tanaman pangan, khususnya padi di tingkat makro nasional. Peran lembaga pembangunan pertanian sangat menonjol dalam program dan proyek intensifikasi dan peningkatan produksi pangan. Kegiatan pembangunan pertanian dituangkan dalam bentuk program dan proyek dengan membangun kelembagaan koersif, yaitu kelembagaan yang dipaksakan. Seperti pada sentra, demonstrasi massal, bimbingan massal, bimbingan gotong royong, badan usaha unit desa, koperasi unit desa, insus, dan supra-insus. Pada subsektor peternakan dikembangkan berbagai program dan lembaga pembangunan koersif, seperti Bimas Ayam Ras, intensifikasi ayam buras, intensifikasi ternak kerbau, dan berbagai program serta kelembagaan intensifikasi lainnya. Ketidakberdayaan petani. Problem mendasar bagi mayoritas petani Indonesia adalah ketidakberdayaan dalam melakukan negosiasi harga hasil produksinya. Posisi tawar petani pada saat ini umumnya lemah. Hal ini menunjukkan salah posisi tawar petani umumnya disebabkan petani kurang mendapatkan atau memiliki akses pasar, informasi pasar, dan permodalan yang kurang memadai. Petani kesulitan menjual hasil panennya karena tidak punya jalur pemasaran sendiri. Akibatnya petani menggunakan sistem tebang jual. Dengan sistem ini sebanyak 40% dari hasil penjualan panenan menjadi milik tengkulak. Peningkatan produktivitas pertanian tidak lagi menjadi jaminan dan memberikan keuntungan layak bagi petani tanpa adanya kesetaraan pendapatan antara petani yang bergerak di subsistem on-farm dengan pelaku agribisnis di subsektor hulu dan hilir. Kesetaraan pendapatan hanya dapat dicapai dengan peningkatan posisi tawar petani. Hal ini dapat dilakukan jika petani tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi menghibur kekuatan dalam suatu lembaga yang betul-betul mampu menyalurkan aspirasi mereka. Oleh karena itu, penyuluhan pertanian harus lebih tertuju pada upaya membangun kelembagaan. Lembaga ini hanya dapat berperan optimal apabila penumbuhan dan pengembangannya dikendalikan sepenuhnya oleh petani sehingga petani harus menjadi subjek dalam proses tersebut. Peningkatan posisi tawar petani dapat meningkatkan akses masyarakat pedesaan dalam kegiatan ekonomi yang adil, sehingga bentuk kesenjangan dan kerugian yang dialami oleh para petani dapat dihindarkan.
Selanjutnya permasalahan pengembangan kelembagaan petani. Petani berusaha tani secara individu terus berada di pihak yang lemah karena petani secara individu akan mengelola usaha tani dengan luas, garapan kecil, dan terpencar serta kepemilikan modal yang rendah. Sehingga pemerintah perlu memperhatikan penguatan kelembagaan lewat kelompok tani, karena dengan berkelompok maka petani tersebut akan lebih kuat, baik dari segi kelembagaannya maupun permodalannya. Kelembagaan petani di desa umumnya tidak berjalan dengan baik, disebabkan pertama, kelompok tani pada umumnya dibentuk berdasarkan kepentingan teknis untuk memudahkan pengkoordinasian apabila ada kegiatan atau program pemerintah, sehingga lebih bersifat orientasi program dan kurang menjamin kemandirian kelompok dan berkelanjutan kelompok. Kedua, partisipasi dan kelompokan anggota kelompok dalam kegiatan kelompok masih relatif rendah. Ini tercermin dari tingkat kehadiran anggota dalam pertemuan kelompok rendah, hanya mencapai 50%. Ketiga, pengelolaan kegiatan produktif anggota kelompok bersifat individu. Kelompok sebagai forum kegiatan bersama belum mampu menjadi wadah pemersatu kegiatan anggota dan pengikat kebutuhan anggota secara bersama, sehingga kegiatan produktif individu lebih menonjol. Kegiatan atau usaha produktif anggota kelompok dihadapkan pada masalah kesulitan permodalan, ketidakstabilan harga, dan jalur pemasaran yang terbatas. Keempat, pembentukan dan pengembangan kelembagaan tidak menggunakan basis sosial kapital setempat dengan prinsip kemandirian lokal yang dicapai melalui prinsip keotonomian dan pemberdayaan. Yang kelima, pembentukan dan pengembangan kelembagaan berdasarkan konsep cetak biru yang seragam. Introduksi kelembagaan dari luar kurang memperhatikan struktur dan jaringan kelembagaan lokal yang telah ada, serta kekasan ekonomi, sosial, dan politik yang berjalan. Yang keenam, pembentukan dan pengembangan kelembagaan berdasarkan pendekatan yang top-down, menyebabkan tidak tumbuhnya partisipasi masyarakat. Yang ketujuh, kelembagaan yang dibangun terbatas hanya untuk memperkuat ikatan horizontal, bukan ikatan vertikal. Anggota suatu kelembagaan terdiri atas orang-orang dengan jenis aktivitas yang sama. Tujuannya agar diserahkan kepada mekanisme pasar, di mana otoritas pemerintah sulit menjangkaunya. Yang kedelapan, meskipun kelembagaan sudah dibentuk, namun pembinaan yang dijalankan cenderung individual, yaitu hanya kepada pengurus. Pembinaan kepada kontak tani memang lebih murah, namun pendekatan ini tidak mengajarkan bagaimana meningkatkan kinerja kelompok misalnya, karena tidak ada social learning about. Yang kesembilan, pengembangan kelembagaan selalu menggunakan jalur struktural dan lemah dari pengembangan aspek kulturalnya. Struktural organisasi dibangun lebih dahulu, namun tidak diikuti oleh pengembangan aspek kulturalnya. Struktural organisasi dibangun lebih dahulu, namun tidak diikuti oleh pengembangan aspek. Sikap berorganisasi belum tumbuh pada diri pengurus dan anggotanya meskipun wadahnya sudah tersedia. Permasalahan yang dihadapi petani pada umumnya adalah lemah dalam hal permodalan. Akibatnya masalah keuangan
Akibatnya tingkat penggunaan subprodi rendah. Inefisien skala usaha karena umumnya berlahan sempit dan karena terdesak masalah keuangan, posisi tawar ketika panen lemah. Selain itu, produk yang dihasilkan petani relatif berkualitas rendah, karena umumnya budaya petani di pedesaan dalam melakukan praktek pertanian masih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan keluarga dan belum berorientasi pasar. Selain masalah internal petani, ketersediaan faktor pendukung seperti infrastruktur, lembaga ekonomi pedesaan, intensitas penyuluhan terhadap pasar. Kesadaran yang perlu dibangun pada petani adalah kesadaran berkomunitas atau berkelompok yang tumbuh atas dasar kebutuhan, bukan paksaan dan dorongan proyek-proyek tertentu. Tujuannya adalah pertama untuk mengorganisasikan kekuatan para petani dalam memperjuangkan hak-haknya. Kedua, memperoleh posisi tawar dan informasi pasar yang akurat, terutama berkaitan dengan harga produk pertanian. Dan yang ketiga, berperan dalam negosiasi dan menentukan harga produk pertanian yang diproduksi anggotanya. Ada 4 kriteria agar asosiasi petani itu kuat dan mampu berperan aktif dalam memperjuangkan hak-haknya. Yaitu pertama, asosiasi harus tumbuh dari petani sendiri. Yang kedua, pengurusnya berasal dari para petani dan dipilih secara berkala. Yang ketiga, memiliki kekuatan kelembagaan formal. Dan yang terakhir, bersifat partisipatif. Dengan terbangunnya kesadaran seperti di atas, maka diharapkan petani mampu berperan sebagai kelompok yang kuat dan mandiri, sehingga petani dapat meningkatkan pendapatannya dan memiliki akses pasar dan akses perbankan. Selanjutnya, pengembangan kelembagaan petani. Lembaga di pedesaan lahir untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakatnya. Sifatnya tidak linear, namun cenderung merupakan kebutuhan individu anggotanya, berupa kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman, hubungan sosial, pengakuan, dan pengembangan pengakuan. Manfaat utama lembaga adalah mewadahi kebutuhan salah satu sisi kehidupan sosial masyarakat dan sebagai kontrol sosial, sehingga setiap orang dapat mengatur perilakunya menurut kehendak masyarakat. Prinsip-prinsip yang harus dipenuhi untuk suatu kelembagaan petani agar tetap eksis dan berkelanjutan adalah pertama, prinsip otonomi. Pengertian prinsip otonomi di sini dapat dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu otonomi individu. Pada tingkat terendah, makna dari prinsip otonomi adalah mengacu pada individu sebagai perwujudan dari hasrat untuk bebas yang melekat pada diri manusia sebagai salah satu anugerah paling berharga dan Sang Pencipta. Kebebasan inilah yang memungkinkan individu-individu menjadi otonom sehingga mereka dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang ada di dalam dirinya secara optimal. Individu-individu yang otonom ini selanjutnya akan membentuk komunitas yang otonom dan akhirnya bangsa yang mandiri serta unggul. Definisi yang kedua yaitu otonom desa. Pengembangan kelembagaan di pedesaan disesuaikan dengan potensi desa itu sendiri. Pedesaan di Indonesia di samping bervariasi dalam kemajmukan sistem, nilai, dan budaya juga memiliki latar belakang sejarah yang cukup panjang dan beragam pula. Kelembagaan termasuk organisasi dan perangkat-perangkat aturan dan hukum memerlukan penyesuaian sehingga peluang bagi setiap warga masyarakat untuk bertindak sebagai subjek dalam pembangunan yang
perintikan gerakan dapat tumbuh di semua bidang kehidupannya. Di samping itu harus juga memperhatikan elemen-elemen tatanan yang hidup di desa, baik yang berupa elemen lunak seperti manusia dengan sistem nilai, kelembagaan, dan teknostrukturnya, maupun yang berupa elemen keras seperti lingkungan alam dan sumber dayanya, merupakan identitas dinamis yang senantiasa menyesuaikan diri atau tumbuh dan berkembang. Prinsip yang kedua yaitu pemberdayaan. Pemberdayaan mengupayakan bagaimana individu, kelompok, atau komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Pemberdayaan berarti mempersiapkan masyarakat desa untuk memperkuat diri dan kelompok mereka dalam berbagai hal, mulai dari sosial kelembagaan, kepemimpinan, sosial ekonomi, dan politik dengan menggunakan basis kebudayaan mereka sendiri. Pada proses pemberdayaan ada dua prinsip dasar yang harus dipedomani, yaitu menciptakan ruang atau peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan dirinya secara mandiri dan menurut cara yang dipilihnya sendiri. Yang kedua, mengupayakan agar masyarakat memiliki kemampuan untuk memanfaatkan ruang atau peluang yang tercipta tersebut. Kebijakan ini diterjemahkan misalnya di bidang ekonomi berupa peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap faktor-faktor produksi dan pasar. Sedangkan di bidang sosial politik berupa tersedianya berbagai pilihan bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya. Pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan di pedesaan meliputi pertama yaitu pola pengembangan pertanian berdasarkan luas dan intensifikasi lahan, perluasan kesempatan kerja dan berusaha yang dapat memperluas penghasilan. Kedua, perbaikan dan penyempurnaan keterbatasan pelayanan sosial seperti pendidikan, gizi, kesehatan, dan lainnya. Yang terakhir, program memperkuat prasarana kelembagaan dan keterampilan mengelola kebutuhan pedesaan. Untuk keberhasilannya diperlukan kerjasama antara administrasi lokal, pemerintah lokal, kelembagaan atau organisasi yang beranggotakan masyarakat lokal, kerjasama usaha, pelayanan, dan bisnis swasta yang dapat diintegrasikan ke dalam pasar baik lokal, regional, dan global. Pemberdayaan kelembagaan menuntut perubahan operasional 3 pilar kelembagaan. Yang pertama yaitu kelembagaan lokal tradisional yang hidup dan eksisi dalam komunitas. Yang kedua, kelembagaan pasar yang dijiwai ideologi ekonomi terbuka. Yang ketiga, kelembagaan sistem politik atau pengambilan keputusan di tingkat publik. Ketiga pilar yang menopang kehidupan dan kelembagaan masyarakat di pedesaan tersebut perlu mereformasikan diri dan bersinergis agar sesuai dengan kebutuhan yang selalu mengalami perkembangan. Inilah yang dimaksud dengan transformasi kelembagaan sebagai upaya pemberdayaannya yang dilakukan tidak hanya secara internal, namun juga tata hubungannya dan keseluruhan kelembagaan tersebut. Di sisi lain, pemberdayaan kelembagaan pada masa depan perlu diarahkan agar berorientasi pada pengusaha komoditas yang paling menguntungkan, skala usaha ekonomis dan teknologi padat karya. Tercipta interdependensi hulu sampai hilir, modal berkembang dan kredit melembaga seperti bank, koperasi, dan petani. Kemudian kooperatif
kompetitif, dan transparan melalui sistem informasi bisnis, memanfaatkan peluang di setiap subsistem agribisnis, serta dukungan SDM yang berpendidikan, rasional, mandiri, informatif, komunikatif, dan partisipatif. Beberapa kunci dalam pengembangan kelembagaan untuk pemberdayaan adalah adanya akses kepada informasi, sikap inklusif dan partisipasi, akuntabilitas, dan pengembangan organisasi lokal. Yang ketiga yaitu prinsip kemandirian lokal. Pendekatan pembangunan melalui cara pandang kemandirian lokal mengisyaratkan bahwa semua tahapan dalam proses pemberdayaan harus dilakukan secara desentralisasi. Upaya pemberdayaan yang berbasis pada pendekatan desentralisasi akan menumbuhkan kondisi otonom, di mana setiap komponen akan tetap eksis dengan berbagai keragaman yang dikandungnya. Kegagalan pengembangan kelembagaan petani selama ini salah satu akibatnya mengabaikan kelembagaan lokal yang hidup di pedesaan karena dianggap tidak memiliki jiwa ekonomi yang memadai. Ciri kelembagaan pada masyarakat tradisional adalah di mana aktivitas ekonomi melekat pada kelembagaan, kekerabatan, dan komunitas. Pemenuhan ekonomi merupakan tanggung jawab kelompok-kelompok komunal genealogis. Ciri utama kelembagaan tradisional adalah sedikit kelembagaan, namun banyak fungsi. Beda halnya dengan pada masyarakat modern yang dicirikan oleh munculnya banyak kelembagaan dan fungsi-fungsi yang spesifik dan sempit-sempit. Kemandirian lokal menunjukkan bahwa pembangunan lebih tepat bila dilihat sebagai proses adaptif sampai kreatif suatu tatanan masyarakat daripada berbagai serangkaian upaya mekanistis yang mengacu pada suatu rencana yang disusun secara sistematis. Kemandirian lokal juga menegaskan bahwa organisasi seharusnya dikelola dengan lebih mengedepankan partisipasi dan dialog dibandingkan semangat pengendalian yang ketat sebagaimana dipraktikkan selama ini. Kesimpulannya yaitu diperlukan kelembagaan yang mampu memberikan kekuatan bagi para petani Indonesia. Kelembagaan pertanian dalam hal ini mampu memberikan jawaban atas permasalahan di atas. Penguatan posisi tawar petani melalui kelembagaan merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak dan mutlak diperlakukan oleh petani agar mereka dapat bersaing dalam melaksanakan kegiatan usaha tani dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Pengembangan masyarakat petani melalui kelembagaan pertanian atau kelompok tani merupakan suatu upaya pemberdayaan terencana yang dilakukan secara sadar dan sungguh-sungguh melalui usaha bersama petani untuk memperbaiki keragaman sistem perekonomian masyarakat pedesaan. Arah pemberdayaan petani akan disesuaikan dengan kesepakatan yang telah dirumuskan bersama dengan partisipasi yang tinggi terhadap kelembagaan petani. Diharapkan rasa ikut memiliki dari masyarakat atas semua kegiatan yang dilakukan akan juga tinggi. Perumusan format upaya pemberdayaan masyarakat desa haruslah berbasis pada dua prinsip dasar pendekatan. Yang pertama, bagaimana menciptakan peluang bagi masyarakat, serta meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk memanfaatkan peluang tersebut. Upaya pemberdayaan desa seyogianya tidak dilakukan dengan berbasis pada suatu grand skenario, karena hal ini yang seperti itu tidak pernah mampu memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan. Dan yang terakhir, saran
Keberhasilan penerapan suatu kelembagaan pertanian tidak semata-mata diukur dengan nilai tambah ekonomi, namun harus mempertimbangkan peran dan fungsi nilai-nilai sosiokultural secara utuh. Nilai sosiokultural mencerminkan keberagaman adat dan budaya bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi kebinekaan dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengembangan kelembagaan pertanian ke depan hendaknya mencerminkan jati diri bangsa Indonesia dengan menggunakan kacamata modernisasi sebagai salah satu alat pembenaran dan bukan semata-mata mengedepankan kelembagaan impor. Intervensi pemerintah dalam pengembangan kelembagaan pertanian ke depan masih diperlukan, namun campur tangan pemerintah tidak bersifat koersif, tetapi lebih bersifat memfasilitasi untuk mendorong pertumbuhan kelembagaan yang bersifat koersif. Aturan yang berkembang pada kelembagaan lokal hendaknya bersifat kepemimpinan dengan aturan dan undang-undang yang terkait dengan kelembagaan yang ada. Baik, sekian review jurnal dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah tutur kata yang kurang tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.